Anak-anak, Bapak mohon izin untuk membuka masker biar leluasa Bapak bicara. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau memperkenalkan diri. Nama sudah ada di slide ya, Mandi Dunia. Kemudian yang penting adalah nomor HP karena nanti kita kontak dengan menggunakan WA. Kemudian kalau ngirim-ngirim tugas itu kan biasanya lewat email, karena itu ini perlu dicatat adalah emailnya Bapak, yaitu mandidunia1963@gmail.com. Jadi Bapak mengampu kimia baik di kelas 10 yaitu 10.1 sampai 10.1 sampai 10.4, kemudian 11 MIPA 1 sampai 11 MIPA 4. Oke, bisa dilanjutkan? Nah, sebagai pendahuluan sesuai sebagai umat beragama, marilah kita mengucapkan salam Om Swastiastu, dan anak-anak berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita kerjakan hari ini sesuai dengan harapan kita. Sebelum mulai, Pak ingin tahu kehadiran kalian. Silahkan di rumah dikerjakan absennya, ya, lakukan pengabsenan karena itu penting untuk laporan kegiatan harian kita. Nah, jadi Pak berikan waktu untuk ngabsen, ingat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari besarkan hati kita bahwa pelajaran kimia tidak sulit. Asal mau berusaha, pasti bisa. Yakinkan itu. Orang lain bisa, mengapa Anda tidak bisa? Pasti bisa, yakinkan ya. Saya anak hebat, saya pasti bisa. Oke. Itu nah, mari kita langsung menuju ke slide berikutnya. Nah, anak-anak, untuk meraih sukses dan kadang-kadang tidak segampang membalik telapak tangan. Banyak anak-anak yang secara akademis biasa-biasa saja, tetapi di masyarakat mereka sukses dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, untuk itu mari simak video berikut sesuai dengan visi misi sekolah kita, yaitu kreatif, berkualitas, kreatif, berprestasi dan berbudaya. Nah, untuk berbudayanya ini kita perlu terus-menerus mengingatkan untuk nilai karakternya sesuai dengan kearifan lokal Bali yang berupa Trihita Karana dan Trikaya Parisuda. Nanti akan ada tugas sesuai dengan setelah video ini. Baik anak-anak, Bapak pilihkan salah satu contoh video karakter apa yang diharapkan oleh sekolah kita sebagai bekal output anak-anak nanti meninggalkan sekolah ini. Ya, mari kita perhatikan videonya karena di sini ada nilai karakter sesuai dengan kearifan lokal Bali yang menyangkut Trihita Karana dan juga Trikaya Parisuda. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan, simak videonya. Nah, jadi anak ini ya, siswa ini adalah dia tidak marah melihat kondisi yang tidak baik, tetapi dia bersabar dan kreatif ya, bagaimana dia memindahkan pot tadi. Kemudian dari segi kemanusiaan, bagaimana dia menolong ibu-ibu yang kesulitan. Itu bagian sebagai ini lagi, walaupun dia bekalnya pas-pasan kalau dilihat dari isi dompetnya, tapi dia tetap ada kepedulian terhadap orang lain. Ini kan bagian dari pawongan, bagaimana harmonis dengan lingkungan. Jadi peduli dengan lingkungan dia. Perhatikan dia, tetap dia kreatif,
bukan menyerah pada lingkungan yang tidak baik, tetapi dia berusaha bagaimana yang tidak baik itu menjadi baik. Itu ada kreativitas. Kemudian dengan lingkungan, bahkan dengan binatang pun dia sayang kepada binatang, ya. Dia tidak menyakiti makhluk ciptaan Tuhan. Sekalipun itu, anjing misalnya kan. Nah, ini lagi seperti pawongannya. Dia tidak membiarkan ibu-ibu duduk, ibu-ibu berdiri sedangkan dia duduk tepi. Jadi hubungan kita dengan Tuhan dia lakukan walaupun dalam kesederhanaan. Jadi ada parahyangan konsep cerita karangannya. Ini lagi ada konsep pawongan. Ini palemahan. Anak-anak perhatikan nanti berapa nilai yang diperoleh. Nah, sesuai dengan konsep agama kita, bahwa kalau kita menyayangi lingkungan, lingkungan akan berbalik menyayangi kita. Nah, itulah konsep tatuamasi yang ada di kearifan lokal kita, ya. Berbuat baik kepada lingkungan atau kepada orang lain, hasilnya akan kita menerima kebaikannya. Ya, syukur-syukur kalau malah karena kepedulian kita orang lain bisa sekolah, jadi kita bahagia. Bayangkan anjing pun diberikan makanan selain bertulang. Itu kan kepedulian terhadap ciptaan Tuhan. Padahal orangnya sederhana, tapi dia berusaha juga menyisihkan apa yang dia miliki untuk orang lain. Jadi dia bukan hidup mandiri. Perhatikan, dia mempersilahkan ya orang lain duduk. Jadi anjing pun akan berbalik berterima kasih kepada orang yang menyayangi anjing, kan. Jadi diperolehlah kebaikan bersama, ya. Bayangkan loh, lingkungan dari yang jelek itu menjadi baik. Inilah yang dimaksud dengan trihita karana kita dibagi. Jadi sayang kepada lingkungan, kemudian sayang kepada sesama manusia, kemudian bakti kepada Tuhan. Jadi dia tetap sembah. Demikian barangkali nanti silahkan cari nilai-nilai yang tertanam di dalam video ini. Kalau tidak salah Pak dapatkan sekitar 21 nilai karakter ada pada video ini. Begitu anak-anak? Ya. Jadi tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah memahami cara memberi nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna sesuai dengan kaidah atau aturan IUPAC. Ya, jadi itu tujuannya. Kemudian apa manfaatnya? Anak-anak dapat memberi nama yang benar senyawa karbon sesuai dengan aturan IUPAC. Ya. Kita lanjutkan. Cakupan materinya itu anak-anak. Cakupan materinya adalah harus anak-anak hafal dulu nama depan daripada nama-nama senyawa. Kalau sesuai dengan jumlah C-nya. Kalau C1 awalannya adalah MET, 2 F, 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 hex, 7 hep, 8 ok, 9 mon, 10 dek. Jadi itu harus hafal dulu untuk sebelum memberi nama, karena nama terkait dengan jumlah atom C pada senyawa karbon itu. Jadi hafalannya adalah met, et, prop, but, pen, hep, hep, ok, non, dek. Gimana nak? Gampang kan? Jadi met, et, prop, but, pen, hep, hep, ok, non, dek. Itu nama depan. Tetapi kalau misalnya senyawanya bercabang, jumlah cabangnya dihitung. Ya, kalau 1 cabangnya berarti mono. Kalau 2 di atau bi, kalau 3 tri, kalau 4 but, kalau 5 pen, dan seterusnya. Ya, begitu kalau jumlah cabang. Kemudian nama akhir, ya. Nama akhir itu sesuai dengan deret homolog senyawanya. Kalau deret homolognya alkana, diakhiri dengan ana. Misalnya met,
met ya. Kalau C-nya 1 hanya 4, kita kan awalnya met. Tetapi karena dia alkana jadi met ana. Jadi begitu seterusnya. Kalau kelompok alkana, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Itu untuk deret pemuluh alkana. Tapi kalau untuk deret pemuluh alkena, akhirnya ena, sehingga menjadi metena, etena, kemudian propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, dapat nonena dan dekena. Demikian juga kalau alkuna, akhiran dengan una, yaitu metuna, etuna, propuna, butuna, kemudian pentuna, heksuna, heptuna, nonuna, dekuna. Nah, itu awalan dan akhirannya. Tetapi kalau urutan pemberi namanya itu adalah sebagai berikut, yaitu nomor cabang dulu, ya. Kemudian setelah nomor cabang, jumlah cabang. Berapa jumlahnya? Kalau 2 berarti diawali dengan di, ya. Kalau 3 tri dan seterusnya. Nah, mari kita belajar learning by doing, ya. Belajar sambil mengerjakan. Ya, mari kita lihat. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Ada soalnya adalah CH3, CH2, CH2, CH kurung ini ya, CH3, CH3, CH3. Kalau masih begini, tentu tidak jelas cabangnya. Ya, mana cabang, mana rantai pokok, tidak jelas. Karena itu kita uraikan lagi ini. Supaya jelas cabangnya, kita uraikan menjadi CH3, CH2, CH2, CH. Nah, disinilah cabangnya. Yang di dalam kurung ini, langsung menjadi cabang ya. H3, kemudian di sini CH3. Nah, untuk menentukan berapa panjang rantai pokoknya harus diberi nomor. Tetapi dengan syarat cabang itu dapat nomor kecil. Misalnya begini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dibanding sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang mana memberikan nomor cabang paling kecil? Yang di atas apa yang di bawah? Kalau kita lihat yang di atas, cabang nomor 2. Kalau dilihat dari bagian bawahnya ini, cabang nomor 4. Jadi yang benar adalah penomoran yang di atas ini, ya. Ini yang benar. Karena itu nama daripada senyawa ini adalah ini nomor 2. Kemudian cabang ini namanya metil. Berarti dia 2 metil. 2 metil karena panjangnya ini berapa? 5. 5 itu awalannya adalah pen. Karena itu jadilah dia 2 metil pentana. Jadi akhiran ana, karena ini kelompok alkana, ikatannya ikatan tunggal. Demikian anak-anak. Kalau ada bertanya barangkali silahkan raising hand. Ya, silahkan. Kalau angkat tangan bisa, kalau ada bertanya. Bisa dilanjutkan anak-anak? Nah, kita lanjutkan yang nomor 2 ya. Ini. Kemudian untuk nomor 2, misalnya soalnya seperti ini. CH3,
CH, tapi ada CH3 di dalamnya, kurung CH3 trade CH2, kemudian CH kurung C2H5 kurung CH3 agar tidak mengganggu, mungkin yang bagian atas aku dulu biar bisa kita. Oke. Nah, ini juga seperti cara yang nomor 1 tadi, supaya jelas kelihatan cabangnya, ini harus diuraikan lagi sehingga dia menjadi CH3 CH3 dalam kurung ini akan menjadi cabang dia CH3, kemudian langsung CH2 CH2, ini ada C2H5, berarti CH, nah ini kelebihan H ya, CH2 jadi CH kurung ini C2H5, berarti CH2 CH3 itu C2H5 ya, itu cabangnya, kemudian ditambah CH3. Kelihatan sekarang mana cabang, mana rantai pokok ya. Nah, kita beri nomor dari mana? Itu ya. Misalnya yang terpanjang dulu cari. Yang terpanjang adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini 6, 7. Kalau di sini sampai 6 aja. Berarti yang terpanjang itu adalah yang ini, yang 7 ya. Itu terpanjang. Kemudian memberi nomor, cabang kan harus dapat nomor kecil. Kalau misalnya dari sini 1, 2, 3 baru dapat nomor, jadi dapat cabang. Ya, 1, 2, 3 dapat cabang. Kalau di sini 1, 2 dapat cabang. Berarti yang benar itu adalah dari kiri memberi namanya. Jadi ini nama senyawanya adalah ini nomornya ini 2, koma. Sini berapa ini? Nomor 5 ada cabang metil. Jadi 2,5. Ya, 5. Ini ada cabang. Kemudian karena jumlahnya 2, ada 1, ada 2 cabangnya, berarti diawali dengan di 2,5 di metil. Karena cabangnya metil ini kan, ini metil, ini metil. 2,5 di metil. 7 pada di awalnya. 7 adalah hep. Karena itu namanya lengkapnya adalah 2,5 di metil heptana. Heptana. Jadi gitu, ya. Jadi rantai pokok adalah rantai yang terpanjang, walaupun tidak lurus, ya bisa ke bawah, ya bisa melengkung, bisa melipat ya. Oke, bagaimana anak-anak? Silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali soal nomor 3. Ini menyangkut alkena sudah ya, tadi kan alkana. Misalnya ada senyawa begini. Ketiga itu CH2, kemudian CH2, CH2. Nah, sedangkan di sini CH2-nya 3 kali ya nanti. CH2 3 kali ini. Kemudian CH, kemudian ada CH3,
C2H5. C2H5. Nah, supaya jelas cabangnya dan rantai pokoknya, kita uraikan lagi senyawa ini ya. Jadi CH2. Nah, ini ada rantai ikatan rangkap 2. Berarti ini kelompok alkena. CH2-nya 3 kali, CH2 baru 1, CH2 baru 2, CH2 udah 3 kali, kemudian baru CH, kemudian ada cabang CH3 ya. Ada cabang CH3 ini dalam kurung ini. CH3 ini CH3, kemudian ini C2H5 ini harus diuraikan lagi, yaitu CH2 CH3. Nah, itu jadinya. Nah, kalau ada yang seperti ini, ada ikatan rangkap, kemudian ada cabang, yang lebih berkuasa adalah ini. Ya, ikatan rangkapnya ini yang harus dapat nomor lebih kecil daripada ini. Jadi otomatis kita akan memberi nomor dari kiri, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nama senyawa ini adalah, lihat angka ini, 5-metil. Kemudian ikatan rangkap ini terletak pada C nomor 1. Karena itu 5-metil 1, kalau 7 itu apa? Heptena. Perhatikan anak-anak, karena ada ikatan rangkap 2, jadi namanya diakhiri dengan ena, jadi heptena. Oke, bukan heptana lagi ya, karena ada ikatan rangkap 2 ini. Jadi ena ini melekat pada C nomor 1, sehingga 1 heptena. Oke, itu satu contoh. Nah, kita langsung sambil mengerjakan. Ya, nah, kemudian kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, kalau anak-anak sudah siap menerima itu, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Ya, nomor 4 yaitu, atau kita langsung aja ke nomor terakhir, karena nomor 4 sama dengan nomor 3, mirip ya, mirip. Jadi kita langsung nomor 5 kita kerjakan. Ada senyawa CH3, kemudian CH, CH2 2 kali, CH2 kali, kemudian CH2. Nah, supaya jelas kita uraikan dulu ini ya, supaya jelas mana cabang, mana rantai pokok. Nah, ternyata sini ini CH3, CH. Nah, mengapa di sini 1 hanya bukan 2? Karena C ini tangannya hanya 4. Jadi ini sudah 1, H lagi 1 kan sudah 2. Ini lagi 2, 4. Jadi itu sebabnya sehingga hanya menjadi 1 bukan 2 ya. Demikian juga di sini. Kita hitung 1, 2, 3. Yang ketiga itu H, sehingga yang keempat ini dia. Ini ya, ini 2 kali ini. 2 kali CH2. Kemudian baru ikatan rangkap CH2. Mengapa di ujung kok bisa CH2?
di sini ujung CH3. Ya kembali juga tangan C itu hanya 4. Kalau di sini sudah dipakai 2, kan tinggal 2 aja sisanya. Sehingga CH2 ya. Nah, begitu. Nah, sekarang sudah siap diberi nama. Berarti karena syaratnya ikatan rangkap itu harus dapat nomor kecil, berarti memberi nomor dari kanan. Ya, 1 2 3 4 5 6. Kita lihat sekarang ada nomor berapa saja ikatan rangkapnya. Jadi kalau lihat dari sini ikatan rangkap terdapat pada C nomor 1, kemudian C nomor 4. Jadi 1,4. Kalau ini apa? 6 itu hek. 6 itu heksa. Karena ada 2 rangkapnya. 2 itu adalah di heksa. 6 itu heksa, 2 itu di, kemudian karena ini rangkap 2 adalah alkena, berarti di ena. Nah, itu namanya 1,4 heksadiena. Itu nama namanya. Ya. Demikian juga kalau alkuna. Ya, kalau alkuna misalnya anggaplah kita ganti sekarang beberapa untuk ini. Anggaplah CH. Kan CH 1, 2, 3. C-nya tangannya 4 kan, ini 3, berarti C ini kan sudah 4 tangannya, 1, 2, 3, 4, tidak ada H pada C-nya lagi. Berarti ada CH anggaplah CH2, CH2, kemudian anggaplah ini CH, nah begitu. 1, 2, ini begini. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi namanya mirip dengan yang di atas ya, mirip, yaitu apa? Kita beri nomor, ya bisa dari kiri, atau juga nomor 1, 4, 5, 6. Bisa juga dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mana-mana aja boleh ya, mana-mana aja boleh cara bawah, boleh cara atas. Karena ikatan rangkap sudah dapat nomor kecil. Ya, ikatan rangkap sudah dapat nomor kecil, berarti ini namanya apa? 1,5. Kalau 6 itu apa? Heksa. Heksa di una. Karena alkuna derenya ada ikatan rangkap 3. Ya. Ya, ini unanya ini. Ya. Ini una alkuna. Nah, demikian anak-anak cara memberikan nama pada deret alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sebagai penutup, ya, pengalaman belajar apa yang anak dapatkan hari ini? Ada nggak manfaatnya? Pasti ada. Nanti kalau ada tes disuruh memberi nama, anak-anak harus ingat. Ya, itulah pengalaman belajarnya, yaitu anak-anak dapat memberi nama senyawa karbon, baik alkana, alkena, dan alkuna. Jadi kesimpulannya adalah tata nama senyawa hidrokarbon itu harus sesuai dengan aturan IUP, ya, IUPA. Ini harus sesuai dengan aturan ini. Jadi aturan memberi namanya adalah nomor dulu, nomor cabang atau nomor gugus fungsi, kemudian jumlah cabang, ya, kemudian baru nama rantai pokok. Jadi rantai pokok yang terakhir.
Sekian anak-anak. Nah, sebagai penutup, mari kita berdoa apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita untuk masa-masa yang akan datang. Nah, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian nanti minggu depan kita akan pelajari sedikit tentang isomer. Jadi Bapak akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santi. Dah.